sudah bukan jadi minta turun dari sistem. Sama tentang itu pengelolaan surat menyurat aplikasinya itu e-office, karena selama ini kan kita bikin surat ini kan aplikasi itu belum ada, mungkin sudah ada tapi belum jalan. Jadi sama ini itu nanti secara pendek ya mungkin di dinas pendengar banyak juga di seluruh OPD kita di Pemerintah Kasar Pak. Oh, berarti itu punya nanti kamu combine dengan Alder. Karena Alder ada pelayanan surat menyurat itu. Iya. Tapi Alder punya untuk yang elektronik ini jangka panjang. Berarti bisa Alder punya program masuk di yang punya. Dia bisa jalan sama-sama. Jadi saya lihat selama ini kan nomor surat itu tidak tertib. Kalau larinya ke umum dan ke pegawai. Jadi dengan adanya aplikasi surat menyurat ini kan bisa tertib. Ya. Sudah siap nih bro, udah Ya sudah. bisa jalan, saya masuk lagi. Ada waktu itu ada masuk. Ada makan. Bisa. Ya asal lambung. Aku juga kaget sakit apa ini. Kalau bisa dilaksanakan jangka pendek, pokoknya jangka pendek. Ya ada punya jalan surat menyurat. Ada punya kan alur surat menyurat. Kalau punya elektronik, sehingga terintegrasi semua surat menyurat. Ya. Kamu mulainya dengan di Kominfo dulu. Iya, dia secara intern jangka pendeknya situ, menengah baru seluruh nanti setelah jangka panjang kita terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Kasar. Karena dengan itu nama surat nama surat tercatat semua. Setelah itu surat mudah untuk dilacak. Sudah sampai di mana pengelolaan surat ini. Kalau begini suratnya sudah masuk sampai di mana. Begitu terdata di situ surat yang di situ paling ke bidang mana itu kan harus dimasukkan aplikasi surat ini. Dan ini sudah sampai di mana. Ketika orang datang tanya, kamu sudah sampai di mana? Oh sekarang masih ada di posisi dibilangin lagi proses atau sudah ada di paling tanda. Nah perangkatnya yang harus kamu bikin aplikasinya itu. Nah, aplikasinya sudah ada. Ya ini sedang kerja. Nah, Kalau mudah-mudahan Bapak izin, mudah-mudahan kalau di minggu ketiga kalau dia sudah oke Bapak minta izin tuh. Belum langsung. ya, Langsung untuk ke sana. ya, nggak apa-apa. Nah, tapi dia punya aplikasi ini kau harus pelajari juga. Siap. Karena nanti sama dengan Ibu Ada. Aida, Ija. Ibu Ija kan dia punya hampir sama juga surat perizinan elektronik. Waktu itu karena panennya tidak ada, saya jadi mentor sementara. Nah itu kemudian profesor siapa itu, ibu yang dari Jakarta itu. Dia tanya aplikasinya apa, Ibu Ija bilang nanti dibikin, tapi bukan ada yang bikin. Makanya Derek harus bikin nanti udah bikin, tapi tetap harus saya pelajari di rumah saya. Dan nanti ketika ujian itu diminta untuk di presentasi aplikasi yang dibuat itu. Nah Ija juga gitu. Nah, sekalipun bukan orang IT yang bantu bikin, tapi dia itu harus tahu dan memahami aplikasi itu dan sederhana aplikasinya. Saya kira tidak masalah. Kita dukung kegiatan kayak gini kan. Kita sudah menuntut selama ini begitu. Ada yang masuknya terlambat, ada yang sudah posisinya di mana kita tidak tahu. Ya, ketika orang tanya, oh ya nanti cek dulu. Tapi kalau sudah ada aplikasi, oh suratnya sudah sampai di kepala bidang ini atau ada di kepala dinas, tinggal cek. Nah itu ya, artinya aplikasi. Nah, sekarang aplikasinya, kamu sudah tinggal awal Desember kan? Balik kan? Ini aplikasinya sudah dibikin dan kok harus menguasai dan harus diuji coba sebelum ujian supaya nanti ketika ujian tahu kalau ditanya aplikasinya apa, bagaimana mekanisme surat itu masuk sampai di data secara elektronik. Oke. Ya, kasih bentar-bentar ini apa? Ya. Selain belajar gimana tapi cara sedikit kasih Ya, jadi ini sedikit lah. Ya, jadi intinya bahwa dari pemerintah kota, sekretariat kami dukung kegiatan seperti ini. Ya, proyek perubahan ini. Itu tadi saya bilang kenapa kami dukung, karena apa? Aplikasi selama ini pengelolaan surat menyurat di semua OPD itu masih manual.
ya, Pengarah mau. ya masih manual, sehingga karena manual itu kekurangannya pertama surat itu bisa saja tercecer, kedua kita tidak tahu keberadaan surat sudah sampai di mana, proses surat itu sudah sampai di mana. Nah, ketika ada tamu menanyakan surat yang dimasukkan, resepsionis kita bingung atau bagian kita bingung surat sampai di mana, cek dulu lagi. Nah ini kan menunjukkan tidak profesional pasien kita. Nah, oleh sebab itu aplikasi seperti ini itu penting sekali. Yang pertama orang masukkan surat di data secara elektronik, ya kan? Sehingga ketika orang masukkan surat ke pemerintah ini kan tentu berharap mendapat balasan, mendapat jawaban, ya kan? Nah kita dengan aplikasi seperti ini, pertama suratnya tidak tercecer. Surat itu sekalipun visinya tercecer, tapi di aplikasi pasti ada surat itu. Kemudian surat itu sudah sampai di mana, prosesnya sudah sampai di mana, sudah sampai di mana itu bisa dilacak. Kalau belum selesai sesuai waktunya bisa saja di surat itu dipercepat, tapi kita sudah tahu sudah sampai di mana. Nah itu mempermudah kita melacak surat sampai mana dan juga memberikan pelayanan maksimal kepada orang yang memasukkan surat, ya, bahwa ternyata surat yang dimasukkan bisa dijawab sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah saya berharap aplikasi ini kalau jadi, bukan jadi pasti jadi, tapi harus dibikin juga diikuti dengan SOP yang jelas. Ya, mekanisme SOP itu artinya apa? Surat menyurat di dinas Kominfo ini dari mana SOP-nya, dari mana tamu masuk ke siapa, kemudian diinput oleh siapa di elektronik, kemudian disampaikan ke kepala dinas bidang mana, itu SOP-nya jelas. Kemudian alurnya itu ada isinya, alur surat menyurat. Kedua, SOP itu berapa lama waktu proses surat. Terus siapa yang menangani surat itu jelas, ya lah. Sampai bisa diambil oleh yang punya surat. Kemudian tadi dengan aplikasi dan SOP yang jelas tadi mempermudah pelayanan kepada masyarakat mendapatkan pelayanan yang jelas. Kemudian tiga surat ini pasti akan tersedia dalam waktu yang cukup panjang. Kenapa? Sekarang fisiknya nanti hilang, tercecer, tapi dalam aplikasi tetap ada. Ya, 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian orang mau cek suratnya, masih ada, karena ada di aplikasi. Kalau secara fisik paling ruangan kita terbatas, ruangan TU di Kominfo juga pasti terbatas. Tidak mungkin surat sampai 5 tahun bertumpuk, ya kan? Kemudian kedua, mempercepat atau melacak surat. Kalau tumpukan surat, kita mau punya surat yang 3 tahun yang lalu, buka tumpukan surat itu begitu lama, dan orang juga jadi malas untuk cari surat itu. Tapi kalau di aplikasi, orang cari surat yang 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, gampang saja buka di aplikasi. Kalau sudah nomor sekian, tanggal sekian, dari mana, dan apakah sudah dijawab surat ini atau tidak. Ya? Oke, jadi saya kira Pak Derek lanjutkan ini menjadi kebutuhan dan menjadi pilot project di Kominfo. Begitu ini sukses dilaksanakan di Kominfo, ini kita berharap ada perwali untuk kita minta Presiden Wali Kota untuk dijadikan ada perwali sebagai dasar untuk memperlakukan aplikasi surat menyurat ini, pengasuhan surat ini di semua OPD, karena ini baik, ini penting. Jadi saya lihat kalau di jalan ada 2 yang bicara maksimal. Kominfo, Pak Derek sama Ibu Ija, tapi Ibu Ija baru untuk perizinannya, surat-surat izin. Ya, kalau Pak Derek kan semua surat ini, semua surat yang masuk kan. Nah ini kita berharap semua dinas atau semua OPD akan mengikuti aplikasi. Jadi aplikasi ini Pak Derek mulai dari sekarang supaya dimaksimalkan, dipercepat aplikasinya, dipelajari dan coba diberlakukan di minggu terakhir. Minimal 1 minggu coba diberlakukan di Kominfo sebelum kembali ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Oke? Rasakan saya. Oke, saya serahkan surat dukungan kepada Pak Derek untuk memaksimalkan atau menerapkan aplikasi
pengelolaan surat menyurat di Dinas Kominfo itu dilaksanakan menjadi pilot project, dan ketika ini berhasil, ini kami berharap proyek bisa digunakan untuk semua OPD yang lain yang ada di Kota Sorong. Oke.